Makam tanpa nisan. Bagian 2. Lalu Saringgih bergegas menuruni tangga. Dengan selembar daun pisang, dibungkusnya ikan besar yang barusan dibakarnya. Lalu dia naik atas rumah, masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sebilah keris. Setelah itu, dia masuk ke dalam kamar Nyanyuk Ember dan mengambil sehelai baju hitam lengan panjang terbuat dari kain sangat tebal. Baju yang berupa jubah pendekar ini dikenakannya ke tubuh Nyanyuk Ember. Pada bagian bahu kiri kanan baju hitam ini terdapat sebuah saku. Dan pada masing-masing saku tersisip selusin senjata berbentuk anak panah kecil sepanjang setengah jengkal, terbuat dari perak putih. Kau sudah siap, Saringgih? Siap, Nyanyuk. Tak ada yang ketinggalan? Saringgih berpikir sejenak lalu menjawab. Rasanya tidak ada, Nyanyuk. Bagus kalau begitu. Jangan lupa ikan bakarmu. Bisa-bisa kita kelaparan di tengah jalan. Saringgih mengangguk lalu jongkok di hadapan orang tua yang sejak tadi duduk saja di lantai. Ketika si pembantu ini mendukung Nyanyuk Ember di punggungnya, kelihatanlah kini keadaan tubuhnya, bukan saja sepasang tangan buntung, tetapi kedua kakinya pun juga buntung. Siapakah sebenarnya orang tua yang memiliki banyak cacat ini? Nyanyuk Ember adalah salah satu dari beberapa tokoh silat tingkat tinggi yang paling disegani di Pulau Andalas. Dia memiliki seorang murid yang kemudian dijuluki Raja Rencong dari Utara. Celakanya, sang murid tergoda oleh nafsu hendak menguasai dunia persilatan. Cara yang ditempuhnya adalah sesat dan keji, yaitu mengundang semua tokoh persilatan di Pulau Andalas untuk datang ke tempat kediamannya, lalu membunuh mereka secara massal. Sebagai seorang guru, tentu saja Nyanyuk Ember menghalangi maksud jahat muridnya itu. Ternyata kesetanan Raja Rencong sudah sedemikian jauhnya, sehingga dia kemudian tega membuat buta kedua mata Nyanyuk Ember, memotong tangan dan kaki orang tua itu. Meskipun dalam usia tua dan tidak berdaya seperti itu, namun kemudian Nyanyuk Ember bersama-sama pendekar 212 Wiro Sableng berhasil menumpas dan menamatkan riwayat Raja Rencong dari Utara. Setelah 2 hari menempuh perjalanan darat, akhirnya Saringgih dan Nyanyuk Ember sampai di pantai barat Pulau Andalas. Saringgih segera mencari perahu yang bisa mengangkut mereka ke tempat tujuan, yaitu sebuah pulau tak jauh dari pesisir barat. Tapi ternyata tak ada seorang pemilik perahu pun yang mau mengantarkan mereka. Aneh, kata Nyanyuk Ember. Apakah mereka takut melihat tampangku? Atau mungkin pemilik perahu itu sudah kebanyakan uang sehingga tak mau lagi bekerja? Saringgih, kau tahu mengapa mereka tidak mau mengantarkan kita ke pulau? Mereka tidak mau mengatakan, Nyanyuk. Tapi dari gelagat, Ambo kira orang-orang itu merasa khawatir, jawab Saringgih. Apa yang mereka khawatirkan? Temui salah seorang dari mereka. Katakan kita akan membayar 2 kali lipat. Ambo justru menjanjikan bayaran 3 kali lipat, Nyanyuk. Tapi semua mereka tetap menggeleng. Kalau begitu, kita sewa perahu saja dan kau terpaksa jadi tukang kayu. Ambo tak keberatan, Nyanyuk. Cuma, disewa pun mereka tidak mau. Kapuyuak, mengomel Nyanyuk Ember. Apapun alasan mereka kali ini, salah seorang memberitahu, ada 4 kawan mereka yang telah menyewakan perahu. Tujuan para penyewa itu sama dengan tujuan kita, yaitu ke pulau. Tapi sampai hari ini keempat penyewa itu tak pernah kembali. Perahu mereka itu lenyap. Orang-orang di pantai menduga keras ada malapetaka yang telah menimpa keempat penyewa perahu itu. Nyanyuk Ember yang didudukkan Saringgih di bawah sebatang pohon tampak termenung sambil mengusap-usap dagunya yang ditumbuhi janggut tipis putih. Mereka tak mau mengantar. Mereka juga tak mau kita sewa perahu mereka. Sudah, kalau begitu kita beli saja satu. Habis perkara, bukankah kau cukup membawa uang, Saringgih? Kira-kira begitu. Tapi seandainya tidak cukup, bagaimana Nyanyuk? Mudah saja, gadaikan keris pusaka dewa milikmu, sahut Nyanyuk Ember. Apa? Ini bukan senjata sembarangan, Nyanyuk. Tapi senjata pusaka 7 turunan. Dan Nyanyuk sendiri sudah ikut menambahkan tuahnya. Kita dalam kesulitan, Saringgih. Kau boleh pilih, gadaikan keris itu, atau kau gadaikan kepalamu. Abis berkata begitu, Nyanyuk Ember tertawa terkekeh-kekeh hingga kelihatan gusinya yang tidak bergigi sama sekali. Saringgih geleng-geleng kepala. Dia menggaruk seluruh saku pakaiannya,
mengambil semua uang yang dibawanya, lalu menghitung. Mudah-mudahan uang ini cukup, daripada menggadaikan keris atau kepala. Bagusnya si tua ini saja yang digadaikan. Tapi, siapa pula yang mau menerima kepala setan itu, kata Saringgih mengomel sendirian. Kepala si tua siapa yang kau maksudkan itu, Saringgih? Rupanya ucapan pembantunya tadi terdengar oleh Nyanyuk Ember. Ah, tidak, Nyanyuk, bukan kepala siapa-siapa, tapi kepala Ambo yang dibawa, jawab Saringgih lalu cepat-cepat meninggalkan tempat itu sambil tersenyum-senyum. Jilid 4. Menjelang matahari tenggelam, perahu yang didayung Saringgih sampai di pulau tujuan. Di bagian air laut yang dangkal, pembantu itu melompat turun lalu mendorong perahu ke pasir pantai. Kita sudah sampai, Nyanyuk. Aku tahu, apa yang kau lihat sekitar tempat ini, Saringgih. Si pembantu memandang berkeliling, laut, pantai, sang surya yang hendak tenggelam, pepohonan, batu-batu karang. Hanya itu, ujar Nyanyuk Ember. Kedua mataku tidak melihat karena buta. Tapi kau tidak melihat sesuatu yang penting, dan kau tidak buta. Jangan tolol, Saringgih. Buka matamu lebar-lebar. Saringgih memandang lagi berkeliling. Ah, orang tua ini memang benar. Mengapa aku sampai tidak melihatnya tadi? Kata pembantu itu dalam hati. Saya memang melihat sesuatu, Nyanyuk. Ada 3. Tidak, bukan 3, tapi ada 4 buah perahu kecil jauh di sebelah sana. Nyanyuk Ember usap-usap dagunya. Ada 4 perahu di pantai sini. Berarti keempat penyewa perahu itu memang telah sampai di sini. Tapi tak pernah kembali ke pulau besar. Mereka raib secara aneh. Kita perlu berhati-hati, Nyanyuk. Betul. Karena itu buka matamu lebar-lebar. Apakah kau ada melihat jejak-jejak kaki di pasir pantai? Tak dapat saya pastikan, Nyanyuk. Kita harus menyelidiki ke dekat 4 perahu itu. Dukung aku ke sana. Saringgih lalu mendukung Nyanyuk Ember di punggungnya, melangkah ke tempat 4 perahu yang berada di tempat pasir pulau. Nah, sekarang katakan apa yang kau lihat. Ada 4 perahu di bagian pulau ini, Nyanyuk. Yang 2 di depan kita, 2 lainnya tak jauh di sebelah sana. Berarti, 2 perahu yang pertama datang bersamaan. 2 perahu lainnya berbeda waktu. Apalagi, Saringgih, di atas pasir memang kelihatan ada legukan-legukan. Tapi tidak begitu jelas apakah bekas jejak manusia atau jejak kaki binatang. Nyanyuk Ember mengangguk. Dia mendongak ke langit beberapa saat. Hidungnya menghirup udara laut dalam-dalam. Tercium udara yang mengandung garam. Namun indera yang tajam dari orang tua ini juga membaui sesuatu. Dia berpaling ke deretan pohon-pohon lalu berkata, kita masuk ke dalam pulau, Saringgih. Melangkah saja lurus-lurus ke depan. Jangan membelok, jangan berhenti sebelum aku memberi tanda. Tidakkah sebaiknya kita makan dulu di sini, Nyanyuk? Persediaan makanan kita masih banyak. Pikiranmu tidak lain ke perut saja, Saringgih. Dasar gadang lambuang, kau boleh makan sambil mendukungku, kata Nyanyuk Ember pula. Makin jauh mereka masuk ke dalam pulau kecil itu, semakin berkurang kencangnya tiupan angin laut. Udara pun tidak mengandung garam lagi. Namun ada sesuatu yang mencucuk liang hidung dan rongga pernafasan kedua orang itu. Kau mencium bau sesuatu, Saringgih? Bertanya Nyanyuk Ember. Betul, Nyanyuk, bau busuk, jawab si pembantu. Saat itu sebenarnya dia sudah keletihan mendukung orang tua itu di punggungnya, tapi dia tak berani mengatakan. Bau busuk yang berasal dari apa menurutmu, Saringgih? Bertanya lagi Nyanyuk Ember. Sulit diterka, Nyanyuk. Mungkin itu berasal dari bangkai binatang. Kau betul, berkata Nyanyuk Ember. Itu memang bau bangkai binatang. Binatang berkaki 2, maksud Nyanyuk. Maksudku adalah bau bangkai manusia. Kau tahu, bangkai manusia adalah yang paling busuk dari segala bangkai yang ada di dunia ini. Saringgih hentikan langkahnya. Jangan-jangan itu adalah bangkai orang-orang yang menyewa perahu. Kukira begitu. Jalan terus, Saringgih. Kita akan segera melihat sesuatu. Agaknya hari mulai gelap. Buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai terserandung. Aku tak mau tersungkur ke tanah karena ketololanmu. Saringgih melangkah terus sambil mendukung si orang tua di punggungnya. Dia melewati sebuah mata air jernih dan sejuk.
Tenggorokannya yang kering membuat dia ingin sekali berhenti sebentar, meneguk air membasahi kerongkongan dan juga membasahi mukanya yang saat itu terasa tebal akibat seharian penuh disapu angin laut. Jalan terus, Saringi. Kalau aku tidak bilang berhenti, jangan berani berhenti. Terdengar suara nyanyuk ember dekat telinga Saringi. Pembantu ini diam-diam mengomel dalam hati. Orang tua ini seperti bisa membaca apa yang ada dalam benakku. Melanjutkan perjalanan di sela-sela pepohonan dan semak belukar sekitar 100 langkah lebih, di mana bau busuk tercium semakin santer, sementara keadaan tambah gelap, mendadak sontak Saringi hentikan langkahnya. Orang tua yang di punggungnya hampir terlepas dari pegangannya. Saringi, kau berhenti melangkah tanpa perintahku. Dadamu berdebar keras, kedua lututmu terasa goyah, kudukmu terasa dingin. Apa yang kau lihat di depan matamu? Nyanyuk ember cepat ajukan pertanyaan. Saat itu memang Saringi merasakan jantungnya berdebar keras, sepasang lutut goyah, dan tengkuk merinding dingin, sedang sepasang matanya membeliak kasar. Dia hendak menjawab, namun sesaat lidahnya terasa keluh. Cepat katakan apa yang kau lihat, Saringi. Keselamatan kita di tempat asing ini banyak tergantung dari cepat lambatnya kau memberitahu aku. Nyanyuk. Di depan kita ada lapangan kecil. Kantuik, persetan dengan tanah lapang itu. Pasti ada hal lain yang lebih penting dari tanah lapang sialan itu. Kau benar, Nyanyuk. Di ujung lapangan ada 2 buah kuburan. Satu pakai batu nisan hitam, satunya tidak. Tapi, di samping kiri dan kanan kedua makam itu ada masing-masing 5 tiang kayu. Pada 4 tiang, 2 di kiri 2 di kanan, terikat sesosok mayat. Rusak, busuk, mulai berbelatungan. Ada yang kau kenali di antara keempat mayat itu? Sulit, Nyanyuk. Wajah mereka tertutup darah mengering dan sudah sangat rusak. Melangkah lebih dekat, perhatikan apa yang menyebabkan kematian mereka. Diracun, ditusuk senjata tajam, atau terkena pukulan sakti. Sambil mendukung Nyanyuk ember, Saringi melangkah lebih dekat ke arah kedua makam. Dibukanya matanya besar-besar. Selain sulit untuk meneliti sebab kematian keempat orang yang diikat tegak di tiang kayu itu, juga saat itu hari bertambah gelap. Keempat orang ini agaknya menemui kematian dalam cara yang sama, Nyanyuk. Muka mereka bersimbah darah. Berarti sebab musabab kematian ada pada bagian kepala. Ayo kau perhatikan lagi lebih teliti. Untuk bisa melihat lebih jelas, terpaksa Saringi maju lagi 2 langkah. Padahal saat itu perutnya sudah mau meledak muntah dan hidungnya tak sanggup lagi didera bau busuk yang luar biasa. Nyanyuk, Ambo melihat ada lubang kecil sebesar ujung jari pada setiap kening mayat, kata Saringi ketika pada akhirnya dia melihat lubang-lubang aneh dalam ukuran dan bentuk yang bersamaan pada kening masing-masing mayat. Bagus, Saringi. Sekarang coba kau perhatikan ciri-ciri keempat orang itu, termasuk pakaiannya, lalu katakan padaku. Siapa tahu aku bisa menduga siapa-siapa mereka yang menemui ajal secara aneh di pulau ini. Sulit diberitahu, Nyanyuk. Soalnya keempat mayat sudah sangat rusak. Pakaian mereka pun sudah tidak karuan lagi. Tapi, Ambo melihat ada 3 buah senjata tergeletak di tanah. Kelihatannya bukan senjata-senjata sembarangan. Coba kau ceritakan senjata apa yang kau lihat itu. Yang di sebelah kanan terletak di depan kaki mayat, berupa sebuah tombak pendek bermata 2, menerangkan Saringi. Tongkat pendek bermata 2, bergumam Nyanyuk ember. Bagian bawah tempat pegangannya dilapisi kulit. Betul, Nyanyuk, itu adalah tombak Dwisula dari Banten. Berarti mayat di depan senjata ini adalah mayat Kiai Surah Ungu, seorang pangeran Banten yang menyingkir dari keraton. Nyanyuk ember terdiam sesaat lalu, ceritakan tentang senjata yang kedua, katanya. Sebilah badik, Nyanyuk, berwarna kuning legam, mungkin terbuat dari emas. Kuning sampai ke hulunya, tanya Nyanyuk ember. Ketika Saringi membenarkan, wajah tua cekung itu nampak menjadi kelam. Pendekar badik emas dari Bugis ternyata telah jadi korban pula, kata si orang tua perlahan. Lalu apa senjata yang ketiga, Saringi? Sebilah keris bergagang gading. Tak bisa kuduga siapa pemiliknya. Tapi senjata ini biasanya merupakan senjata andalan orang-orang penting Istana Gading di pesisir selatan.
Sulit diduga apa sebenarnya yang terjadi di pulau ini. Saringgi, tadi kau bilang ada 2 makam di ujung lapangan. Benar, Nyanyuk. Satu ada batu nisan hitam. Satunya tanpa nisan. Betul, Nyanyuk. Apa yang tertulis pada makam yang ada batu nisannya? Bertanya lagi Nyanyuk Ember. Saringgi majukan kepalanya sedikit untuk dapat membaca guratan pada batu nisan. Di sini hanya tertulis tua gila. Tak ada tulisan lain. Ada. Bagiku itu sudah cukup. Ternyata benar telah terjadi sesuatu atas diri sahabatku. Tua gila, aku tidak menyangka kau bakal mendahuluiku. Untuk beberapa lamanya Nyanyuk Ember termenung, larut dalam kesedihan. Tak ada tanda-tanda pada makam yang katamu tidak bernisan itu, Saringgi. Si orang tua kemudian ajukan pertanyaan. Sama sekali tidak ada. Namun seperti kuburannya tua gila, kuburan satu ini pun tanahnya masih merah. Aneh, siapa yang dikubur di samping kuburnya tua gila? Istrinya, setahuku dia tidak beristri. Muridnya, aku memang pernah mendengar tua gila mengambil seorang murid. Tapi masih sangat kecil, paling tidak usia muridnya itu baru sekitar 6 tahun. Lalu di mana anak itu? Di dalam kubur yang satu ini? Saringgi, kubur tanpa nisan itu apakah sama besar dengan makam tua gila? Atau lebih kecil? Sama besar, Nyanyuk, sahut Saringgi. Berarti ini makam orang gede. Ah, sulit kuduga siapa yang dikubur di sini, kata Nyanyuk Ember lalu setelah diam sesaat, orang tua ini berkata. Saringgi, kau ambil obat pelawan bau busuk yang ada dalam saku baju celanaku sebelah kanan. Teteskan cairan yang ada di dalamnya ke kaki setiap mayat. Setelah itu kembalikan obat itu padaku. Si pembantu merogoh saku kanan Nyanyuk Ember. Di saku ini ditemuinya sebuah botol kecil. Botol ini berisi cairan berwarna coklat. Kau pergi teteskan obat itu. Tapi lebih dahulu dudukkan aku di depan makam tua gila. Aku ingin mengheningkan cipta dan berdoa. Nyanyuk, terus terang, sejak menginjakkan kaki di pulau ini hatiku merasa tidak enak. Begitu selesai Nyanyuk berdoa, sebaiknya lekas-lekas saja kita tinggalkan tempat ini. Nyanyuk Ember tidak berkata apa-apa. Saringgi menundukkan mukanya di depan makam tua gila lalu melangkah mendekati mayat-mayat yang diikat di tiang. Dengan tengkuk merinding ketakutan setengah mati dan sambil menekap hidung, pembantu ini teteskan cairan di dalam botol masing-masing 1 tetes ke setiap kaki mayat yang membusuk itu. Begitu cairan menyentuh kaki mayat, terdengar letupan. Lalu mengepul asap coklat yang perlahan-lahan naik ke atas menutupi sosok mayat. Sesaat kemudian asap itu menipis dan akhirnya lenyap sama sekali. Bersamaan dengan lenyapnya asap coklat, bau busuk yang menghampar di tempat itu pun sirna perlahan-lahan. Obat aneh, kata Saringgi dalam hati sambil menutup botol kecil itu kembali. Pembantu ini tahu bahwa walaupun mempunyai daya pemusnah bau busuk yang ampuh, namun kekuatan obat itu hanya mampu bertahan selama 1 hari 1 malam. Setelah itu, bau busuk pasti akan muncul kembali. Setelah pembantunya memasukkan botol obat kembali itu dalam saku celananya, Nyanyuk Ember mulai berdoa untuk arwah tua gila. Dalam berdoa seperti itu, dia tiba-tiba mencium bau sesuatu, bau asap rokok. Meskipun hatinya kini menjadi tidak tenang, namun orang tua ini meneruskan juga membaca doa sampai selesai. Begitu selesai dia bertanya, Saringgi, aku tahu kau tidak merokok. Tetapi aneh, aku mencium bau asap di tempat ini. Ambo juga menciumnya, Nyanyuk, menyahuti si pembantu sambil memandang berkeliling. Tengkuknya terasa lebih dingin. Aku merasa ada makhluk bernafas di sekitar tempat ini, kata Nyanyuk Ember yang membuat Saringgi tambah merinding. Aku juga mendengar ada suara ketukan-ketukan sangat halus. Seolah-olah datang dari perut pulau. Nyanyuk, bukankah lebih baik kita segera pergi saja dari sini, kata Saringgi pula. Diam, Saringgi. Aku mendengar ada suara sesuatu di kejauhan. Seperti suara langkah-langkah kaki. Tiba-tiba kedua orang itu sama-sama tercekat. Saringgi malah sampai tersentak saking kagetnya. Suara raungan anjing memecah kesunyian. Panjang dan menggigitkan. Suara anjing di pulau sekecil ini. Sungguh aneh, kata Nyanyuk Ember seraya memutar kepalanya ke kiri dan ke kanan. Nyanyuk, kata Saringgi dengan suara bergetar.
Ambo bisa kencing di celana kalau masih terus berada di tempat ini. Kita akan segera pergi, tapi tunggu sampai aku memastikan bahwa yang ku dengar sebelum raungan anjing tadi adalah benar-benar suara kaki manusia. Kalau saja bukan orang tua itu yang harus dijaga dan diikuti ucapannya, mungkin saat itu Saringgi sudah melompat dan lari meninggalkan tempat itu. Tak ada suara apa-apa, nyanyuk. Pastilah, mungkin suara deso angin laut atau gemerisik pepohonan yang tadi kau dengar. Bukan suara langkah kaki. Aneh, aku seperti yakin itu adalah suara langkah kaki. Telapaknya bergerak sangat perlahan, disengaja agar dimiringkan. Telinganya dipasang baik-baik. Saringgi kembali memandang berkeliling. Pertama sekali ke arah pepohonan dan semak belukar dari jurusan mana tadi mereka datang. Tak kelihatan apa-apa, lalu pembantu ini mengalihkan pandangannya ke arah batu-batu cadas hitam dan batu-batu karang tinggi yang membentuk dinding setengah lingkaran di sebelah kiri. Tepat ketika dia memandang di sebuah celah antara dua batu karang tinggi, mendadak dia melihat bayangan hitam besar bergerak. Nyanyuk, suara pembantu itu tersendat dan tercekat. Ada apa, Saringgi? Ambo melihat sesuatu. Ada sosok bayangan besar di celah batu karang di kiri kita. Itu bayangan batu-batu karang saja agaknya, Saringgi. Kenapa kau mesti merasa takut? Tidak, Nyanyuk. Bayangan batu pasti diam. Tapi bayangan yang saya lihat bergerak perlahan-lahan. Nyanyuk, ada orang tinggi besar melangkah keluar dari celah batu karang, seru Saringgi dengan muka pucat. Jilid 5. Nyanyuk Ember meskipun terkejut mendengar ucapan pembantunya itu, namun tetap berlaku tenang dan berkata, jangan takut. Tenang saja, lekas beritahu aku ciri-ciri orang itu, kalau dia memang manusia, bukannya setan. Kedua mata Saringgi terpentang lebar ke arah celah batu karang. Bayangan besar pada batu bergerak terus. Perlahan, tapi pasti. Lalu bayangan itu lenyap, dan kini sebagai gantinya muncul sesosok tubuh tinggi besar. Orang ini berewokan, mengenakan baju kuning serta sehelai mantel panjang berwarna hitam. Di kepalanya ada sebuah topi tinggi. Apa yang kau lihat, Saringgi? Lekas katakan padaku, desis Nyanyuk Ember. Dengan suara tersendat-sendat, pembantu itu segera mengatakan ciri-ciri orang tinggi besar yang melangkah mendatangi itu. Dalam takutnya, Saringgi melangkah ke dekat Nyanyuk Ember. Tiba-tiba sosok di depan sana keluarkan suara membentak garang dan keras. Jangan ada yang berani bergerak. Gerak langkah Saringgi tertahan. Siapa kau? Saringgi beranikan diri bertanya, walau suaranya gagap. Budak, kau tak layak bertanya, si tinggi besar membentak. 7 langkah dari hadapan makam, dia berhenti. Lalu dia berpaling pada Nyanyuk Ember yang masih duduk bersila di kaki makam tua gila. Kakek buta, apakah kau sudah selesai berdoa? Ditanya sekasar itu, Nyanyuk Ember batuk-batuk beberapa kali lalu balik bertanya, siapa tanya siapa? Kurang ajar, aku tuan rumah di pulau ini. Aku yang layak bertanya. Aku tidak tahu kalau kau tuan rumah di pulau ini. Setahuku, sahabatku tua gila yang tinggal di sini. Jadi, tua gila sahabatmu? Apakah kacungmu ini tidak mengatakan bahwa di sini ada makam tuan gila yang menyatakan bahwa sahabatmu itu sudah mampus dan dikubur? Nyanyuk Ember sunggingkan senyum. Sebagai tuan rumah, rupanya kau tidak pandai bicara sopan dan lunak. Perlu apa bicara dengan manusia-manusia yang sebentar lagi akan jadi bangkai, sentak si tinggi besar. Dia bergerak maju 1 langkah. Nyanyuk Ember tertawa mengekeh. Sebaliknya, Saringgi menyumpah dalam hati. Gila, dalam keadaan seperti ini dia masih bisa tertawa seenaknya. Semua manusia pasti akan jadi bangkai. Itu sudah ketentuan Tuhan. Tapi bukan berarti manusia bisa mendahului Tuhan, mencabut nyawa manusia sesamanya. Cakapmu yang sombong menyatakan bahwa kaulah yang telah membunuh keempat orang itu, lalu mayatnya kau ikat di tiang. Hahaha, matamu buta tapi banyak melihat. Apakah kau sadar kalau sebentar lagi jumlah mayat akan bertambah menjadi 6? Kau dan kacungmu itu lalu akan kuikat ke tiang-tiang kayu sana. Bagus kau telah memberitahu, sahut Nyanyuk Ember seenaknya. Tua bangka sepertiku memang tidak berguna lagi hidup di dunia. Tubuhku sudah karatan. Lalu, apa yang ditakutkan menemui kematian?
Mendengar ucapan Nyanyuk Ember itu, kembali Saringgi menyumpah dalam hati. Kau tidak takut mati, tapi aku masih kepingin hidup. Kalau kau memang sudah siap untuk mati, berarti aku tidak terlalu susah payah membunuhmu, kata orang tinggi besar bertopi dan bermantel hitam. Tidak, kau tidak akan susah membunuh tua bangka sepertiku. Hanya saja, sebelum mati aku kepingin tahu mengapa kau menginginkan nyawaku. Juga nyawa keempat orang yang kau bunuh terdahulu. Jawabnya mudah dan singkat. Kutuk telah jatuh bahwa semua sahabat tua gila yang menginjakkan kakinya di tempat ini akan menemui kematian. Mati di tanganku. Ah, kau ini malaikat maut jadi-jadian rupanya, ujar Nyanyuk Ember. Tapi hari ini kau berhadapan dengan aku, raja di raja segala malaikat jadi-jadian. Lekas berlutut di hadapanku, terangkan siapa dirimu. Minta ampun dan bunuh diri. Merah padam wajah si tinggi besar bermantel hitam itu. Tangan kanannya dipukulkan ke arah Nyanyuk Ember. Serangkum angin menderu menghajar orang tua itu. Saringgi berseru memberi ingat. Orang tua bermata buta, bertangan dan berkaki buntung itu gerakkan bahu kanannya. Gerakan ini menyentakkan lengan panjang jubah yang dikenakannya. Dari ujung lengan jubah itu melesat keluar satu gelombang angin yang mengeluarkan suara bersiuran. Dua angin dahsyat saling tabrak di udara. Saringgi melihat bagaimana bentrokan angin pukulan mengandung tenaga dalam tinggi itu membuat Nyanyuk Ember terbanting jatuh punggung di tanah. Sebaliknya, orang bermantel hitam terjajar jauh ke belakang dan tersandar ke dinding karang. Kurang ajar, tingkat tenaga dalam tua bangka buruk itu tidak rendah. Kalau tidak segera kuhantam dengan pukulan melumpuhkan, bisa-bisa aku mendapat celaka sebelum menghabisi nyawanya. Orang ini lalu menanggalkan mantelnya. Saringgi yang saat itu sudah melompat ke dekat Nyanyuk Ember segera memberitahu apa yang dilihatnya. Saringgi, kau menjauhlah, cari perlindungan di balik pohon atau batu. Lebih baik Nyanyuk saya dukung dan larikan dari sini saat ini juga, kata Saringgi. Kalau kau mau selamat, ikuti ucapanku, si orang tua membentak halus. Mendengar itu, Saringgi tak berlaku ayal lagi. Dia melompat ke balik sebuah pohon. Tepat pada saat dia sampai di balik pohon, di depan sana orang bertubuh tinggi besar kebutkan mantel hitamnya. Terdengar suara menggemuruh laksana ada tanah longsor. Bersamaan dengan itu, satu gelombang angin laksana hantaman topan menghampar ganas menebar hawa panas. Batu pasir berhamburan, semak belukar rambas, tanah bergetar dan daun-daun pepohonan jatuh luruh, batang dan cabang-cabangnya berderak-derak. Nyanyuk Ember berseru keras. Dia kerahkan tenaga dalam penuh lalu goyangkan bahunya kiri kanan. Dua gelombang angin melesat menyongsong gemuruh angin lawan. Namun sambaran angin yang keluar dari mantel hitam lawan ternyata lebih dahsyat, membuat orang tua cacat ini tak bisa bertahan. Dengan tubuh mandi keringat karena berusaha menahan serangan lawan, akhirnya Nyanyuk Ember terdorong lalu terseret mental beberapa jauh. Nyanyuk Ember kini dapat membaca keadaan. Dia segera berteriak pada pembantunya. Saringgi, lekas lari ke perahu. Nyanyuk, kau sendiri bagaimana? Ambo akan dukung kau. Kita lari sama-sama, kata pembantu yang setia itu. Sambil berguling-guling, si orang tua berteriak. Lakukan apa yang aku bilang. Tunggu aku di perahu. Mendengar ini, Saringgi segera tancap diri, lari sekencang yang bisa dilakukannya menuju perahu di tepi pantai.